Minibus tertabrak kereta api, 2 pelajar tewas. Presiden Prabowo Subianto perintahkan harga khusus BBM untuk nelayan. Devisa pariwisata menguat, surplus naik 32%. Israel kembali serang Gaza, 7 orang meninggal dunia. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Menemani waktu malam Anda, Menyapa Indonesia Malam kembali hadir dengan beragam informasi menarik dari tanah air dan mancanegara. Bersama saya Selis Regar, ini dia Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana 2 orang pelajar tewas setelah minibus yang membawa mereka ke sekolah tertabrak kereta api Babaranjang di perlintasan kereta api Kecamatan Sungkai Utara, Lampung Utara, Lampung. Kecelakaan maut ini terjadi di perlintasan kereta api Desa Negeri Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Minibus Daihatsu Ayla yang mengangkut 3 pelajar ringsek parah setelah dihantam kereta api batubara rangkaian panjang atau Babaranjang yang melaju dari arah Palembang menuju Tanjung Karang. 2 pelajar berinisial SK berusia 18 tahun dan AF berusia 14 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian hingga terpental keluar dari mobil. Sementara 1 pelajar lain mengalami luka ringan dan pengemudi mobil berinisial RF berusia 16 tahun mengalami luka berat di bagian kepala dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, mobil sedang menuju sekolah untuk mengantarkan para pelajar. Saat melintasi rel kereta api, mobil diduga tetap melaju meski kereta api Babaranjang sudah mendekat, sehingga tabrakan pun tidak dapat dihindari. Itu terjadi kecelakaan di perlintasan kereta api di Lampung Utara. Di situ tepatnya di kilometer 126 Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara. Mobil tersebut itu berjalan, kemudian mengindahkan peringatan dari petugas yang berjaga. Karena pada saat itu ada anggota lalu lintas yang berjaga di dekat situ, dekat perlintasan. Namun dikarenakan kelalaian dari si driver yang sedang luka sekarang yang ada di rumah sakit dan juga menimbulkan 2 korban yang meninggal dunia yang berada di dalam mobil tersebut, di mobil air. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Sementara jenazah kedua korban telah diserahkan ke pihak keluarga. Dari Lampung Utara, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Sudin Gulkarmat Jakarta Timur mengerahkan 2 unit tim rescue untuk mengevakuasi jenazah seorang warga yang berbobot 180 kg untuk dimakamkan dari kediamannya. Berdasarkan keterangan keluarga, almarhum menderita sakit diabetes dan sakit jantung. 2 unit tim rescue dari sektor Kramat Jati dan kantor Sudin Gulkarmat Jakarta Timur dikerahkan untuk membantu jenazah seorang warga yang berbobot 180 kg untuk dimakamkan dari kediamannya di Jalan Olahraga RT 10 RW 05, Kelurahan Cililitan, Jakarta Timur. Sebelumnya Sudin Gulkarmat Jakarta Timur menerima laporan tersebut pada pukul 9.30 WIB dan segera mengirimkan tim untuk melakukan evakuasi. Evakuasi dari rumah duka hingga proses pemakaman dilaksanakan di TPU Cililitan Kramat Jati pada pukul 13.03 WIB. Berdasarkan keterangan keluarga, korban menderita sakit diabetes dan sakit jantung. Awalnya almarhum selesai melakukan check-up kesehatan, namun beberapa jam kemudian almarhum kehilangan kesadaran dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata almarhum sudah berpulang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Unit Reskrim Polsek Jawilan meringkus seorang pelaku pencurian spesialis congkel rumah di tempat persembunyiannya di wilayah Kabupaten Lebak, Banten.
Pelaku hanya bisa pasrah saat diamankan petugas kepolisian saat sedang asik tertidur pulas. Inilah detik-detik rekaman penangkapan seorang pelaku spesialis congkel rumah di tempat persembunyiannya di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Pelaku yang sedang asik tertidur tak berkutik saat sejumlah anggota polisi dari unit reskrim Polsek Jawilan meringkusnya di atas kasur. Petugas menemukan sejumlah barang perhiasan emas yang disembunyikan di bawah tikar, serta sebilah senjata tajam jenis golok yang biasanya digunakan untuk mengancam para korban. Pelaku mengaku dirinya sudah 3 kali melakukan aksi kejahatan serupa di wilayah hukum Polsek Jawilan. Petugas mengamankan perhiasan emas beserta surat-suratnya, 1 unit telepon genggam milik korban, serta sebilah golok untuk beraksi. Bahwa unit reskrim Polsek Jawilan berhasil mengamankan pelaku spesialis congkel rumah, di mana pada bulan Juni pelaku melakukan aksi kejahatan di wilayah hukum Polsek Jawilan dengan cara masuk melalui jendela dengan cara mencongkel menggunakan 1 bilah golok, kemudian masuk ke dalam kamar, mengambil perhiasan dan uang tunai. Kami berhasil mengamankan pelaku di tempat persembunyiannya, yaitu di salah satu kontrakan di wilayah Kabupaten Lebak. Dari tangan pelaku kami mendapatkan barang bukti beberapa surat atau lembar perhiasan. Selanjutnya kami lakukan interogasi dan pemeriksaan. Ternyata didapati bahwa memang pelaku spesialis congkel telah melakukan kejadian tersebut berulang kali. Ada sebanyak 3 TKP yang kami peroleh. Pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang mantan pekerja migran Indonesia atau PMI ditemukan tewas dalam kondisi tangan dan kaki terikat serta mulut disumpal handuk di dalam rumahnya di Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Dari hasil penyelidikan, korban tewas dibunuh tetangga yang butuh uang guna membeli narkoba. Assalamualaikum. Jalsa Safitri berusia 56 tahun, seorang mantan pekerja migran Indonesia, ditemukan membusuk di dalam rumahnya di Desa Sawo Jajar, Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara. Korban pertama kali ditemukan pihak keluarga yang datang mencari. Setelah selama 2 hari, korban tidak bisa dihubungi dan rumah dalam keadaan gelap. Korban ditemukan tergeletak tak bernyawa di bawah meja makan dengan tangan dan kaki terikat serta mulut disumpal handuk. Tak hanya itu, sepeda motor dan sejumlah barang berharga milik korban pun dilaporkan hilang. Satreskrim Polres Lampung Utara berhasil mengungkap kasus ini dalam waktu singkat. 2 tetangga korban berinisial SAS dan R berhasil ditangkap dan mengaku melakukan pembunuhan untuk menguasai harta benda milik korban yang uangnya dipakai untuk membeli narkoba. Baik, kejadian itu pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 pada pukul 19.00 itu saksi berada duduk di depan teras rumah korban. Itu lampu gelap. Namun dikarenakan suasana sepi, tidak ada suara ya, akhirnya si saksi melapor kepada Polres dan menemukan jenazah almarhumah di dalam rumah. Dan sudah dilakukan penangkapan terhadap 2 orang pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan kepada korban. Motifnya kalau hasil pemeriksaan? Dari hasil pemeriksaan motifnya adalah keinginan untuk memiliki kendaraan roda 2 ya, dan juga ingin menguasai harta dari si korban. Kedua tersangka dijerat pasal pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana seumur hidup hingga hukuman mati. Dari Lampung Utara, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Lupa mencabut kunci kontak saat hendak beristirahat, sepeda motor milik seorang mahasiswa yang diparkir di halaman kos Raib dibawa kabur pencuri. Dari rekaman CCTV, pelaku berjumlah 2 orang yang datang dengan berjalan kaki. Inilah rekaman CCTV saat 2 kawanan spesialis pencurian sepeda motor beraksi di BTN Asalea, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelum beraksi, kedua pelaku tampak membagi peran dan memantau situasi sekitar yang sedang sepi.
Hanya dalam hitungan detik, pelaku lalu menggasak satu unit sepeda motor milik korban. Pencurian ini terjadi karena korban lupa mencabut kunci kontak motornya sebelum masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Aparat kepolisian dari Polsek Tamalan Raya, Kota Makassar mengamankan barang bukti rekaman CCTV untuk proses penyelidikan. Jadi kejadian ini tersebut terjadi di TKP-nya BTN asal mula, yang mana pelaku mengambil sepeda motor korban pada subuh hari, yang saat itu kondisi motor kunci kontak terpasang atau tertempel di sepeda motor itu sendiri, sehingga memudahkan pelaku untuk mengambil sepeda motor tersebut. Dan dari rekaman CCTV kita bisa lihat sama-sama mana pelaku sepeda motor. Dan untuk saat ini tim operasional sementara melakukan penyelidikan berdasarkan dari laporan pemilik kendaraan yang datang melapor ke Polsek Tamalan Raya, dan dari rekaman CCTV sementara kami melakukan penyelidikan. Aksi pencurian di sekitar rumah kos ini diketahui bukan kali pertama terjadi. Kini kedua pelaku yang wajahnya terekam jelas di CCTV masih dalam pengejaran petugas kepolisian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang pengemudi ojek online. Pelaku berinisial RD 25 tahun diringkus tim gabungan di Treskrimsus Polda Metro Jaya saat bersembunyi di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa dini hari. Tersangka RD diduga menghabisi nyawa ATP, seorang pengemudi ojek online, hingga membawa kabur sepeda motor dan ponsel milik korban saat korban tengah beristirahat di sebuah pos. Tersangka ditangkap tim gabungan Subdit 3 Resmob setelah dilakukan penyelidikan intensif. Diketahui peristiwa pembunuhan itu terjadi pada Minggu 12 Juli lalu, sekitar pukul 3.50 waktu Indonesia Barat, di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Dadap Kosambi, Kabupaten Tangerang. Korban ditemukan dalam kondisi mengalami luka parah dan tidak sadarkan diri sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Pengungkapan kasus dilakukan melalui olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, observasi di sekitar lokasi, hingga analisis rekaman kamera pengawas. Saat dilakukan penangkapan, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, berupa satu bilah pisau yang diduga digunakan untuk menghabisi korban, ponsel milik tersangka dan korban, dompet, dan sepasang sendal. Motif tersangka tega melakukan perbuatan tersebut lantaran terhimpit biaya pernikahan yang kini didesak kedua orang tuanya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Diduga melakukan pencurian air kondisioner atau AC, dua terduga pelaku diamankan warga di pos keamanan Jalan Teluk Mandar, Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur. Petugas kepolisian membawa kedua terduga pelaku berikut barang bukti ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur guna proses pemeriksaan. Dengan tangan diborgol, kedua terduga pelaku pencurian ini tidak berkutik saat diamankan di pos keamanan Jalan Teluk Mandar, Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur. Petugas keamanan juga sempat mengamankan barang bukti AC berikut gulungan selang yang diduga telah dicuri oleh kedua terduga pelaku dari rumah kos. Kejadian ini terungkap dari kecurigaan petugas keamanan yang menemui salah seorang terduga pelaku berbaring di atas motor. Sementara petugas keamanan lain menemukan AC berikut gulungan selang dan satu tas bersama rekan terduga pelaku. Petugas yang mencurigai langsung membawa pelaku ke pos keamanan. Itu ya? Di kos-kosan. Apa aja yang diambil, Pak? Gulungan AC itu sama AC outdoornya. Ya, Pelaku berapa orang? 2 orang. 2 orang. Ya. Dia ngakunya warga mana dia? Untuk dari pengakuan dia itu orang Kampung Sumur. Curiganya gimana sih dia? Curiganya tuh ya temennya yang satu itu dia pakai motor kan, dari motor, tidur di atas motor. Tidur di atas motor, saya tegur. Mas ngapain? Itu nungguin teman saya di atas.
Nah disamperin temen saya satu lagi, ternyata ya benar maling itu, maling AC itu sama gulungannya. AC udah diturunin. Udah posisinya emang lagi di bawah, pas belum kepasang gitu, masih di bawah, masih letak di bawah. Ini di jalan apa? Jalan Teluk Mandar. Guna proses pemeriksaan, kedua terduga pelaku berikut barang bukti serta motor yang digunakan dibawa ke Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, DPR dorong sinergi Polri dan Kejagung di tengah kasus ex-Jampitsus. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Di mana pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemberlakuan harga khusus BBM bagi nelayan dengan kapal 30 hingga 200 gross ton. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan daya saing sektor perikanan tanpa memberatkan APBN. Dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Pemerintah menyiapkan harga khusus bahan bakar minyak bagi pengusaha nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton. Kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung daya saing sektor perikanan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, harga BBM khusus bagi nelayan ditetapkan sebesar Rp15.000 per liter. Dukungan harga sekitar Rp3.600 per liter akan dibiayai melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan sehingga tidak membebani APBN. Dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Dan kemudian harga daripada BBM yang non subsidi ini berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri itu bisa dipatok di angka 18.600. Oleh karena itu Pak Menteri ESDM akan mengeluarkan regulasi terkait dengan subsidi tersebut, yang besarnya subsidi kira-kira 3.600 itu akan dibiayai oleh BPDP. Kenapa dibiayai BPDP? Karena saat sekarang BPDP mempunyai cukup dana untuk membiayai hal tersebut, bukan oleh APBN, karena harga minyak dan harga solar dan harga biodiesel sudah dekat. Dan oleh karena itu ada dana yang bisa digunakan, dan untuk kebijakan ini juga diberikan kuota untuk 6 bulan ke depan sebesar 400.000 ton. Pada kesempatan yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan regulasi kebijakan tersebut segera diterbitkan. Pemerintah juga akan mengatur titik penyaluran bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menko, ini semua dalam rangka bagaimana memberikan rasa kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan. Karena memang kan harganya agak tinggi sekarang. Nah dengan harga 15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah kaitannya dengan itu kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. Jadi kita tidak pakai dana APBN, kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan.
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa pemerintah Iran mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk berkunjung ke Teheran, Iran. Muzani mengatakan undangan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo. Pemerintah Iran berharap mengundang Presiden Republik Indonesia untuk bisa berkunjung ke Teheran. Dan sudah kami sampaikan kepada Pak Prabowo. Pemerintah Iran dikabarkan akan mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk berkunjung ke Teheran, Iran. Hal tersebut disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani usai diminta Presiden Prabowo menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Muzani mengatakan undangan dari pemerintah Iran tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo. Pak Prabowo menyampaikan salam hormat kepada para pemimpin dan pemerintah Iran dan menyampaikan salam hormat kepada rakyat dan bangsa Iran. Pemerintah Iran berharap mengundang Presiden Republik Indonesia untuk bisa berkunjung ke Teheran. Dan sudah kami sampaikan kepada Pak Prabowo. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mendorong sinergi antara Polri dan Kejaksaan Agung tetap terjaga di tengah proses penanganan perkara ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Habibur Rahman menilai kedua institusi tersebut merupakan mitra penting Komisi 3 DPR dalam penegakan hukum. Sangat khawatir jangan sampai terjadi gesekan antar institusi terkait kasusnya Pak Febri. Nah, karena itu kemarin saya juga setuju kalau perkara tersebut diserahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penyidikan. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mendukung penuh sinergi antara Polri dan Kejaksaan Agung di tengah proses penanganan perkara ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Habibur Rahman mengatakan pihaknya juga menyetujui penanganan perkara kasus korupsi Febri Adriansyah kepada Kejaksaan Agung. Menurutnya, Kejaksaan Agung memiliki jaksa-jaksa yang profesional dan tetap berpegang pada hukum serta keadilan. Dirinya juga berharap tidak ada gesekan antara kedua institusi tersebut. Sangat khawatir jangan sampai terjadi gesekan antar institusi terkait kasusnya Pak Febri. Nah, karena itu kemarin kita juga setuju kalau perkara tersebut diserahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penyidikan. Kenapa? Karena kita juga percaya kejaksaan memiliki aparat memiliki jaksa-jaksa yang independen. Walaupun memeriksa sebagai sesama jaksa, pasti mereka acuannya adalah hukum dan keadilan. Nah, dengan demikian kami ingin meminimalisir gesekan antar institusi. Jadi sengaja kita undang Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung ya pada momen yang paling tepat ini karena keduanya adalah mitra-mitra terbaik kami. Pak Kapolri itu orang baik, Pak Jaksa Agung orang baik, institusi Polri juga udah bekerja sangat baik, institusi kejaksaan bekerja amat baik ya. Kita sayang dengan dua institusi ini kita nggak ingin terjadi gesekan. Ya, jadi tadi kita undang, saya foto, ya mereka tertawa dengan gembira ya. Alhamdulillah ya, semoga ke depan semakin landai. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Kejaksaan Agung telah mengajukan usulan nama pengganti ex-Jampitsus Febri Adriansyah kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satu nama tersebut yakni Kutandi yang dikabarkan akan mengisi kursi Jampitsus yang baru. Jaksa Agung ST Burhanuddin secara resmi mengajukan nama Kuntadi untuk mengisi kekosongan kursi Jampitsus kepada Presiden Prabowo Subianto. Kekosongan kursi tersebut usai Febri Adriansyah mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus dan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Surat usulan pergantian Jampitsus kini sudah diterima pemerintah dan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Pengumuman hasil keputusan nantinya akan dilakukan setelah seluruh tahapan administrasi selesai. Adapun sebelum resmi dilantik sebagai Jampitsus, Kuntadi harus lebih dulu mengikuti mekanisme tim penilaian akhir di Istana Kepresidenan Jakarta. Secara resmi dapat kami laporkan bahwa sekarang tanggal berapa ini? 15 ya, sekarang tanggal 15. Jadi per kemarin hari Selasa tanggal 14 Jaksa Agung telah
secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri, dan kami mohon waktu untuk memprosesnya karena memang ada mekanisme istilahnya adalah TPA ya. Jadi nanti ada tim penilai akhir yang memang selama ini mekanismenya demikian. Ini karena suratnya baru masuk kemarin, kami mohon waktu, mungkin hari ini akan segera kita tindak lanjuti apa yang diusulkan oleh Jaksa Agung. Dan betul namanya Pak Kun tadi, Pak. Dan betul namanya Pak Kun tadi, Pak. Kepala Badan Pemulihan Aset itu betul? Betul namanya Pak Kun tadi yang diusulkan Jaksa Agung. Ya kalau berdasarkan suratnya. Ya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa menanggapi usulan pembentukan lembaga pengelola aset dalam pembahasan RUU perampasan aset. Saan mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan setiap usulan yang berada dalam RUU perampasan aset. Dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terdapat beberapa usulan, yakni salah satunya terkait pembentukan badan khusus untuk mengelola aset kejahatan korupsi. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Saan Mustafa mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan setiap usulan. Namun saat belum mengetahui secara pasti apakah pembentukan lembaga khusus tersebut diperlukan atau tidak. Pasalnya, hingga kini Komisi 3 DPR masih mendengarkan sejumlah masukan dari berbagai pihak terkait dengan RUU Perampasan Aset. Saan mengatakan DPR membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap RUU Perampasan Aset. Terkait dengan berbagai usulan, usulan termasuk lembaga pengelolaan aset dan lain sebagainya, itu nanti kita lihat dalam proses perkembangan pembahasan. Apakah itu nanti perlu atau tidak, itu nanti kita lihat. Ya, termasuk semua hal. Nanti pasti masukan-masukan itu akan menjadi pertimbangan dan bahan pembahasan terkait dengan RUU. Sangat. Jadi kalau untuk masukan-masukan dari masyarakat masih didengar sekarang? Ya, sama sih dengar. Kita akan membuka ruang yang seluas-luasnya terhadap partisipasi publik masyarakat terkait dengan soal pembahasan RUU perampasan aset. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik. Aturan ini pemirsa diterbitkan untuk menata ekosistem perdagangan digital yang terus bertumbuh, sekaligus memperkuat perlindungan UMKM, produk dalam negeri, dan juga konsumen. Pelaksana tugas Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramdana mengatakan pertumbuhan e-commerce di Indonesia meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Pusat Statistik pada tahun 2024, terdapat sekitar 4,4 juta usaha e-commerce. Data itu meningkat lebih dari 15% dibandingkan tahun sebelumnya, dan hampir 97% diantaranya merupakan usaha mikro kecil. Menurut Bakom, kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah menerbitkan aturan baru agar pelaku usaha memiliki legalitas, mendapatkan kapasitas hukum, serta mampu bersaing secara sehat di platform digital. Regulasi ini tidak menciptakan kewajiban baru, melainkan memperkuat implementasi atas aturan perizinan yang sudah berlaku, termasuk kepemilikan nomor induk berusaha atau NIB bagi pedagang di marketplace. Berdasarkan statistik e-commerce Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah usaha e-commerce pada tahun 2024 tercatat sebanyak 4,4 juta usaha, naik 15,3% dibandingkan tahun 2023, dengan 42,02% usaha secara nasional telah melakukan penjualan secara daring. Kondisi ini menjadi latar belakang diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik. Tujuannya untuk memperkuat implementasi dan kepatuhan terhadap kewajiban perizinan berusaha dalam ekosistem PMSE, sekaligus menghadirkan ekosistem perdagangan digital
yang lebih tertib, sehat, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta konsumen. Pemerintah menegaskan regulasi baru ini juga menjadi langkah untuk mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat, termasuk dugaan predatory pricing serta memberikan kepastian yang lebih baik bagi pedagang maupun konsumen dalam ekosistem perdagangan digital. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah terus mendorong penerapan metode tanam PMAAS untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Melalui metode ini, hasil panen padi diklaim dapat meningkat hingga 2 kali lipat. Sekaligus juga mendorong kenaikan pendapatan dari petani. Metode tanam PMAAS diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Sebelum penerapan metode ini, hasil panen petani rata-rata masih berkisar 5,5 ton per hektar. Kondisi tersebut membuat pendapatan petani bertahan di kisaran 5 juta rupiah per bulan. Melalui penerapan metode PMAAS, hasil panen ditargetkan meningkat menjadi 10 hingga 12 ton per hektar. Peningkatan produktivitas tersebut diharapkan mampu mendongkrak pendapatan petani hingga mencapai 15 juta rupiah per bulan. Sekarang pertanian modern dipercepat, insya Allah petani sejahtera. Untuk wilayah PPL Indonesia, tujuannya adalah bisnis kita akselerasi. Penerapan metode tanam PMAAS diharapkan menjadi salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan hasil panen dan produktivitas pertanian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki melakukan monitoring bersama Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan terhadap progres pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan. Hal ini dalam rangka pastikan pemulihan 12 juta hektar hutan dan lahan hingga tahun 2029. Paradigma pengelolaan kehutanan kini tidak hanya berfokus pada pemanfaatan hasil hutan, tapi juga pada upaya pemulihan ekosistem melalui penanaman dan rehabilitasi. Rehabilitasi hutan dan lahan jadi salah satu langkah strategis dalam dukung arahan Presiden Prabowo untuk memulihkan 12 juta hektar hutan dan lahan hingga tahun 2029. Untuk pastikan target tersebut berjalan sesuai rencana, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni bersama Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki melakukan monitoring bersama Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah, Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan terhadap progres pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan. Benar-benar kesempatan kita untuk nanam ini tanpa APBN, bahwa kemudian kita dapat bonus, kemudian swasta gitu, ya itu insentif yang mereka dapatkan dari itu dulu, switch bisnis mereka dari dulu menebang jadi nanam, itu ekstraktif jadi restorasi. Saya udah punya DSS, tadi Ibu bilang 6,7 udah ada petanya, saya penasaran nanti nih, sekali lagi 6,7 tuh mohon ya staf saya nanti, coba kita overlap Pak Sekjen dengan PBPH mana, PS mana, supaya ketika ada yang memang mau nanam beneran, yang saya temuin di New York, saya temuin di London itu sesederhana Ibu bilang tadi, ya, kalau mau nanam di sini Pak, ini RL di sini nih, mau konservasi di sini, kerja itu ya. Pada kesempatan yang sama dilakukan pula diskusi bersama Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk menyelaraskan perizinan berusaha jasa lingkungan karbon dengan peta arahan pemanfaatan hutan atau PAPH. Melalui mekanisme nilai ekonomi karbon, rehabilitasi hutan diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen Indonesia dalam menjaga kelestarian hutan dan mendukung aksi iklim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Perubahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bertemu langsung dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh di kantor BPKP Jakarta Timur. Pertemuan tersebut membahas percepatan program bedah rumah, pembangunan hunian tetap korban bencana, hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan pembebasan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah terus mendorong percepatan program perumahan dengan memperkuat pengawasan dan koordinasi antar kementerian. Hal ini dibahas dalam pertemuan Menteri PKP Marwarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh di kantor BPKP Pramuka, Jakarta Timur.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membahas percepatan program bedah rumah agar lebih tepat sasaran dengan dukungan data dari BPS serta pengawasan dari BPKP. Pembahasan juga mencakup penyusunan peraturan Menteri PKP yang diharapkan mempermudah kriteria penerima bantuan sehingga target 400.000 unit bedah rumah dapat tercapai lebih cepat. Hari ini saya bersama Pak Menteri PKP, Pak Ara, dan Pak Mendagri, Pak Tito Karnavian, dan juga tadi ada dari Kepala BPS ya, bersama-sama baru saja rapat ya, merapatkan tentang perumahan bantuan bedah rumah ya, dan juga tadi membahas tentang masalah hunian tetap di Sumatera, dan juga tadi ada masukan dari para pengembang juga yang terkait dengan perizinan. Dan saya kira hari ini rapat ini sangat konstruktif, dan malam ini juga Pak Ara nanti akan menandatangani keputusan permen peraturan Kementerian PKP tentang bedah rumah PSPS. Peraturan Menteri PKP yang baru itu akan mempermudah kriteria penerima bantuan. Ya, otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400.000 bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia. Dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak. Kemudian yang kedua, tadi kita membicarakan mengenai masalah pembangunan hunian tetap bencana Sumatera di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Pemerintah juga membahas percepatan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh melalui koordinasi antara Kementerian PKP, pemerintah daerah, Kementerian PU, PLN, dan instansi terkait agar pembangunan dapat berjalan sesuai target. Selain itu, pemerintah menyoroti masih adanya sejumlah daerah yang belum menerapkan kebijakan pembebasan persetujuan bangunan gedung atau PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Dalam Negeri akan melakukan rekonsiliasi data, menerbitkan surat edaran, serta memberikan insentif bagi pemerintah daerah yang mendukung program perumahan nasional. Yang pertama tadi kami membahas untuk bagaimana program bedah rumah ini bisa berjalan dengan efektif, tepat sasaran, makanya dibantu BPS dengan datanya, kemudian juga dengan tepat sasaran dengan kualitas yang baik. Nah, tadi sudah ada arahan sebagai auditor pemerintah, kami selalu bertanya sebelum mengeluarkan peraturan. Jadi kami selalu bertanya supaya kami tidak salah jalan. Jadi saya bukan mengeluarkan aturan dulu baru tanya dulu baru mengeluarkan aturan. Itu prinsip yang saya sampaikan kepada Irjen, Sekjen, dan para dirjen di kementerian kami. Dan, kebijakan Presiden Prabowo sebagai presiden pertama yang menggratiskan BPHTB, biaya proyek bangunan, dan PBG kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Itu sangat mulia. Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP Marwar Sirait menegaskan setiap kebijakan dilakukan melalui koordinasi dengan aparat pengawasan agar pelaksanaannya tetap sesuai aturan. Kini, pemerintah juga melanjutkan program sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai wujud dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses hunian layak dan terjangkau. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menerima kunjungan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Kerajaan Arab Saudi Saleh bin Nasser Al Jaser. Pemerintah Indonesia terus memperkuat kerjasama strategis dengan Arab Saudi, salah satunya melalui penguatan kolaborasi di sektor transportasi. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan, kunjungan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Kerajaan Arab Saudi menjadi langkah lanjutan untuk merealisasikan kesepakatan yang telah dibangun oleh kedua pemimpin negara. Kerjasama yang dijajaki meliputi bidang penerbangan sipil, keselamatan transportasi, perkereta apian, hingga sektor maritim.
Pemerintah berharap sinergi tersebut mampu memberikan manfaat nyata serta memperkuat hubungan persahabatan Indonesia dan Arab Saudi. I would like to start with our leaders meeting last year in Jeddah. President Prabowo Subianto's meeting with His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman last year created new momentum in our relationship. We now have a strong political framework through the Indonesia-Saudi Arabia Supreme Coordination Council, and transport connectivity was also identified as one of the areas for stronger cooperation between our two countries. I believe our priorities naturally complement each other, and several cooperation instruments are already under discussion in civil aviation, maritime transport, and railways. Our leaders have set clear direction, and our task now is to translate that into practical cooperation. Pemerintah berharap kerjasama bilateral di bidang transportasi dan logistik dapat terus berkembang, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait Presiden Prabowo targetkan masa tunggu haji lebih singkat akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Malam. Di mana pemirsa sektor pariwisata Indonesia menunjukkan daya tahan yang kuat. Hingga Mei 2026, industri pariwisata nasional mencatat pertumbuhan positif melalui peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Pemerintah juga mencatat surplus kunjungan wisatawan mancanegara yang tumbuh lebih dari 32%. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mencatat surplus kunjungan wisatawan mancanegara ke negara Indonesia terus meningkat. Pada bulan Mei 2 tahun ini saja, selisih kunjungan mencapai 830.000 orang atau tumbuh 15,48% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Secara kumulatif sepanjang Januari hingga Mei, surplus kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 2,37 juta kunjungan, yang mana angka tersebut tumbuh 32,49% dibandingkan periode lalu. Kondisi ini menunjukkan jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia lebih banyak dibandingkan warga Indonesia yang berwisata ke luar negeri. Oleh karenanya, Menteri Pariwisata menilai peningkatan surplus tersebut jadi indikator positif bagi perekonomian nasional. Pada bulan Mei 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara lebih tinggi 0,83 juta dibandingkan jumlah warga Indonesia yang bepergian ke luar negeri. Dengan surplus tersebut meningkat 15,48% secara year on year. Secara kumulatif Januari hingga Mei 2026, surplus kunjungan wisatawan mancanegara terhadap perjalanan wisatawan nasional ke luar negeri mencapai 2,37 juta kunjungan atau tumbuh 32,49% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini mencerminkan semakin besarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap penerimaan devisa negara. Kedepan, Kementerian Pariwisata akan terus menjaga momentum pertumbuhan ini melalui penguatan konektivitas, peningkatan kualitas destinasi, penyelenggaraan event, serta promosi yang lebih terarah sehingga sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian Pariwisata menilai peningkatan okupansi hotel menjadi indikator penting bagi pemulihan ekosistem pariwisata karena berkaitan langsung dengan pendapatan pelaku usaha, penyerapan tenaga kerja, hingga aktivitas ekonomi di berbagai destinasi. Pertumbuhan sektor pariwisata hingga Mei 2026 menunjukkan bahwa pasar domestik dan internasional
masih memiliki kepercayaan terhadap destinasi Indonesia. Kedepan, pemerintah perlu menjaga momentum tersebut melalui penguatan kualitas layanan, diversifikasi destinasi, serta strategi promosi yang adaptif terhadap perubahan tren perjalanan global. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Ajang olahraga internasional tak hanya menghadirkan prestasi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi. Pembahasan percepatan pengembangan ekosistem sport tourism pun dilakukan sebagai penggerak investasi dan ekonomi nasional. Kepala BP BUMN sekaligus CEO Danantara Indonesia Doni Oskaria menghadiri rapat bersama Chief Executive Officer Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani serta Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir pada Senin 13 Juli 2026. Rapat tersebut membahas percepatan pengembangan ekosistem sport tourism sebagai penggerak investasi dan ekonomi nasional. Pembahasan difokuskan pada penyederhanaan perizinan, penguatan ekosistem investasi, serta pengembangan kalender event olahraga internasional agar Indonesia semakin kompetitif sebagai destinasi sport tourism kelas dunia, sekaligus mampu menarik lebih banyak wisatawan dan investasi. Hal ini karena ajang olahraga internasional dinilai tak hanya menghadirkan prestasi, tapi juga menjadi penggerak ekonomi. Dalam materi pengembangan sport tourism, MotoGP Mandalika tercatat menghasilkan dampak ekonomi nasional sekitar 4,9 triliun rupiah, menarik 140.324 penonton, menghadirkan 600 lebih UMKM, menciptakan 3.000 tenaga kerja lokal, serta mendorong 100% okupansi hotel dan penambahan 44 penerbangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menegaskan bahan bakar biodiesel B50 aman digunakan dan tidak merusak mesin kendaraan. Pemerintah menyebut implementasi B50 merupakan hasil pengembangan dan pengujian komprehensif yang telah dilakukan selama hampir 2 dekade. Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyatakan pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat terkait dampak B50 terhadap mesin kendaraan. Menurutnya program ini bukan kebijakan yang diterapkan secara mendadak, melainkan hasil dari proses pengembangan biodiesel nasional yang panjang dan bertahap. Program biodiesel di Indonesia dimulai pada tahun 2008 melalui penerapan campuran B2,5. Selanjutnya pemerintah secara bertahap meningkatkan kandungan biodiesel menjadi B10, B20, B30, B35, B40 hingga kini mencapai B50. Setiap tahap peningkatan campuran selalu didahului oleh pengujian teknis dan evaluasi menyeluruh. Khusus B50 uji coba dilakukan pada berbagai sektor, mulai dari kendaraan bermotor, alat dan mesin pertanian, alat berat pertambangan, kereta api, transportasi laut, hingga pembangkit listrik. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, kualitas dan performa B50 dinilai lebih baik dibandingkan formula B40. Hasil ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk menerapkan secara penuh mandat penggunaan B50 di Indonesia. Belakangan ini banyak sekali pertanyaan yang kami terima terkait dengan B50. Yang pertama, apakah aman untuk kendaraan? Kemudian, apakah mesin akan cepat rusak karena B50? Perlu diketahui, B50 bukanlah kebijakan yang muncul dengan tiba-tiba atau lompatan yang gegabah. Ini adalah hasil perjalanan panjang hampir 2 dekade dalam pengembangan biodiesel. Program biodiesel ini dimulai pada tahun 2008 dengan B2,5, kemudian meningkat secara bertahap. B10, kemudian B20, B30, B35, dan B40, hingga akhirnya penerapan biodiesel B50 di tahun 2026 ini. Artinya, setiap kenaikan campuran biodiesel selalu didahului dengan proses pengujian dan juga evaluasi. Nah, untuk B50 sendiri, pemerintah telah melakukan pengujian pada berbagai sektor, mulai dari sektor otomotif, kemudian alat dan mesin pertanian, alat berat pertambangan, kereta api, kapal laut, hingga pembangkit listrik. Bahkan, kualitas B50 semakin baik dibanding. Pemerintah menyatakan kebijakan B50 menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional. Melalui implementasi penuh B50, Indonesia juga menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandat biodiesel berbasis minyak sawit dengan campuran mencapai 50%. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, sebanyak 28.474 siswa baru sekolah rakyat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah secara bertahap dalam 4 gelombang yang dimulai pada 14 Juli 2026. Penundaan MPLS di sekolah rakyat dikarenakan belum siapnya sarana dan prasarana di masing-masing satuan pendidikan serta menimbang keselamatan siswa. Jika sekolah pada umumnya telah menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi para siswa baru pada Senin lalu, namun tidak bagi siswa sekolah rakyat. Sebanyak 28.474 siswa baru sekolah rakyat akan mengikuti MPLS secara bertahap dalam 4 gelombang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut penundaan MPLS di sekolah rakyat dikarenakan beberapa faktor, yakni belum siapnya sarana dan prasarana masing-masing satuan pendidikan, serta menyangkut keselamatan para siswa. Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Kementerian Sosial dengan pemerintah daerah, Kementerian PU dan pihak terkait lainnya, sebanyak 19 sekolah rakyat menggelar MPLS pada Selasa 14 Juli, sedangkan 63 sekolah rakyat baru akan menggelar MPLS pada 31 Juli 2026 nanti, yang disusul 8 sekolah rakyat lainnya. Sementara untuk sekolah rintisan di Jakarta ada 11 gedung permanen yang bisa dimanfaatkan untuk MPLS. 28.478 siswa baru dan akan terus bertambah seiring dengan penetapan dari Pemda dan juga nanti menyesuaikan dengan kesiapan sarana dan prasarana. MPLS akan dilaksanakan bertahap dalam 4 gelombang, mulai 14 Juli tahun 2026, menyesuaikan kesiapan sarana dan prasarana masing-masing satuan pendidikan. Gus Ipul juga memastikan selama proses MPLS di sekolah rakyat tidak ada perpeloncoan atau tindak kekerasan serta perundungan. Di masing-masing sekolah rakyat akan disiagakan tenaga pengawas guna mengantisipasi terjadinya perundungan siswa. Masyarakat juga dilibatkan untuk memantau langsung proses MPLS hingga program pembelajaran dan keasramaan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ramdhani Duhe, seorang gadis yang biasanya menghabiskan sore hingga tengah malam berjualan tisu demi membantu ibunya, bahkan ia sempat putus sekolah dan belum lancar membaca maupun menulis. Kini melalui program Sekolah Rakyat, Ramdhani mendapat kesempatan kembali untuk belajar. Sebelum masuk sekolah rakyat, Ramdhani menghabiskan waktunya berjualan tisu untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi itu membuatnya tertinggal dalam pendidikan dan belum mampu membaca serta menulis dengan lancar. Melalui pendampingan guru dan wali asuh, Ramdhani kini mulai mengejar ketertinggalannya. Setiap huruf yang berhasil dibaca menjadi bukti bahwa kesempatan belajar mampu mengubah masa depan. Kamu benar tidak bisa baca sebelumnya? Ya, memang belum bisa membaca sebelumnya. Sebelumnya tidak bisa membaca? Iya. Tapi sekarang? Sudah biasa. Coba itu dibaca, yang di depan itu coba dibaca. Open House Sekolah Rakyat untuk orang tua dan calon siswa. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, program Sekolah Rakyat dihadirkan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga miskin agar mendapat pendidikan yang berkualitas dan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Kisah Ramdhani menjadi gambaran bahwa kesempatan mendapatkan pendidikan dapat mengubah masa depan anak, sekaligus menjadi harapan baru bagi mereka yang selama ini terpinggirkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah menargetkan masa tunggu keberangkatan jemaah haji bagi Indonesia dapat dipersingkat dari yang sebelumnya mencapai hampir 40 tahun menjadi 26 tahun. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah berhasil memangkas dan menyamaratakan masa tunggu keberangkatan jemaah haji reguler di seluruh provinsi. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadana menyampaikan dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah
Kementerian Haji dan Umroh menyebut pemerintah berhasil menurunkan rata-rata masa tunggu haji reguler di seluruh provinsi dari sebelumnya 41 tahun menjadi 26 tahun. Pencapaian tersebut dinilai menjadi langkah awal menuju target yang lebih besar, yaitu mempercepat masa tunggu agar semakin banyak jemaah dapat berangkat ke Tanah Suci. Melalui Bakom, Kementerian Haji menjelaskan salah satu kendala terbesar dalam mempercepat masa tunggu adalah kuota haji yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Pemerintah menegaskan semakin besar kuota yang diperoleh Indonesia, maka semakin cepat pula masa tunggu jemaah untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Meski demikian, penambahan kuota tidak hanya bergantung pada keputusan pemerintah Arab Saudi, namun juga bagaimana memastikan kesiapan infrastruktur pelayanan, jumlah petugas, serta anggaran melalui nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah berhasil memangkas dan menyamaratakan masa tunggu keberangkatan jemaah haji reguler di seluruh provinsi dari semula rata-rata 40 tahun menjadi rata-rata 26 tahun. Presiden berharap masa tunggu ini dapat dipersingkat lagi agar semakin banyak jemaah haji Indonesia yang dapat segera berangkat ke Tanah Suci. Salah satu tantangan utama dalam mempercepat masa tunggu adalah kuota yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Secara matematis, masa tunggu ditentukan oleh dua faktor, jumlah daftar tunggu dan jumlah kuota haji, di mana masa tunggu berbanding terbalik dengan jumlah kuota. Semakin besar kuota haji, maka semakin cepat masa tunggunya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Indonesia berhasil menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sebesar Rp2 juta tanpa mengurangi kualitas pelayanan bagi jemaah. Dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah, Kementerian Haji dan Umroh menyebut biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH berhasil ditekan dari sebelumnya Rp89.410.000 menjadi Rp87.400.000 per jemaah. Meski biaya turun, pemerintah menegaskan kualitas layanan tetap dipertahankan, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pelayanan bagi jemaah selama berada di Tanah Suci. Pemerintah menilai efisiensi biaya ini dapat dicapai berkat perbaikan tata kelola, persiapan penyelenggaraan yang lebih awal, serta optimalisasi pengelolaan layanan di Tanah Suci. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga keterjangkauan biaya haji tanpa mengurangi kenyamanan dan keselamatan para jemaah. Kementerian Haji dan Umroh menghadirkan berbagai perbaikan tata kelola dan inovasi pelayanan. Beberapa di antaranya, pertama, alokasi kuota provinsi yang lebih berkeadilan sehingga masa tunggu antar provinsi menjadi lebih merata. Kedua, pemerintah berhasil menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji sebesar Rp2 juta dari Rp89,41 juta menjadi Rp87,4 juta per jemaah tanpa mengurangi sedikit pun kualitas pelayanan. Dari total biaya tersebut, jemaah hanya membayar biaya perjalanan ibadah haji atau disingkat BPIH sebesar Rp54.193.806, sedangkan sisanya sekitar Rp33,2 juta ditanggung melalui nilai manfaat pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Dari Komisi 9 DPR mendorong untuk segera membentuk panitia kerja perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan serta tenaga medis. Pembentukan PAJA diperlukan untuk memastikan negara memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan yang layak bagi tenaga kesehatan. Kasus yang menimpa tenaga kesehatan termasuk meninggalnya dokter peserta program internship memicu dorongan penguatan perlindungan bagi tenaga medis. Komisi 9 DPR menilai langkah konkret perlu segera diambil untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
Anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani Akhir, mendorong pembentukan Panitia Kerja atau Panja, Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan. Ia menilai, besarnya tanggung jawab tenaga kesehatan belum diimbangi dengan jaminan perlindungan yang memadai. Maka dari itu, pembentukan Panja menjadi langkah penting untuk mengawal perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan secara lebih terstruktur. Hari ini, negara meminta dokter menjadi garda terdepan untuk menjamin keselamatan rakyat Indonesia. Namun ternyata pada kenyataannya, perlindungan dan kesejahteraan terhadap dokter, tenaga kesehatan, tenaga medis ini belum berbanding lurus dengan tugas yang diberikan kepada para dokter di tanah air. Tentu ini sangat memprihatinkan. Kita perlu membentuk Panja Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan, Tenaga Medis. Ya, kita harus bongkar ya seperti apa sebetulnya praktek perlindungan dan kesehatan yang sudah disediakan oleh negara ini buat garda Indonesia dalam bidang kesehatan. Ya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-129 tahun 2026 di lapangan Desa Watu Duwur, Kecamatan Bruno, Purworejo, resmi dibuka pada Rabu 15 Juli 2026. TMMD reguler ke-129 diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur pedesaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakil Bupati Purworejo Dion Agasis Setiabudi secara resmi membuka program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-129 tahun 2026 di lapangan Desa Watu Duwur, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Rabu 15 Juli 2026. Upacara pembukaan berlangsung khidmat dan dihadiri Danrem 072 Pamungkas, Brigjen TNI Junior Dwi Hantono dan Dim 0708, Purworejo Letkol Infanteri Ketut Hendra Budi Harja, jajaran Forkopimda Kabupaten Purworejo serta masyarakat Desa Watu Duwur. Sebagai tanda dimulainya pelaksanaan TMMD reguler ke-129, dilakukan pemukulan kentongan dan penyerahan alat kerja secara simbolis kepada perwakilan pelaksana kegiatan. Usai upacara, rombongan meninjau sejumlah sasaran fisik TMMD, meliputi pengecoran jalan rabat beton, pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH, pembuatan sumur bor, serta pembangunan jambanisasi. Daerah mengucapkan terima kasih pada jajaran Tentara Nasional Indonesia, khususnya Kodim 0708 yang telah melaksanakan dengan luar biasa kegiatan TMMD di Desa Watu Duwur, Kecamatan Bruno ini. Dan tentu dengan pembangunan program TMMD ini sangat bermanfaat untuk masyarakat di sini. Tidak hanya bermanfaat secara membuka konektivitas wilayah, tetapi juga yang paling penting adalah mengajak masyarakat untuk merasa duweni, merasa memiliki terhadap aset pembangunan yang nantinya akan dibangun oleh masyarakat bersama dengan para prajurit TNI. Salah satu tujuan utama adalah menghidupkan kembali dan mengembangkan kegotong royongan antara masyarakat, pemerintah daerah, TNI, kepolisian, dan seluruh aparatur yang ada di sini untuk bersama-sama mengayu bagio dan hantar beni terhadap potensi-potensi yang ada di wilayah dan terutama ada masyarakat sekitarnya. Salah satu program unggulan TNI Angkatan Darat, Bapak Kepala Staf Angkatan Darat adalah sumur bor air, kemudian RTLH, kemudian berbagai program yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Melalui program TMMD reguler ke-129, sinergi TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur pedesaan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah Desa Watu Duwur, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pembangunan jembatan beton perintis Garuda di Desa Gindo Suli, Kecamatan Bungamas, Kabupaten Bengkulu Selatan, resmi rampung pada 100%. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, mendukung aktivitas perekonomian, serta meningkatkan akses pelayanan masyarakat. Pembangunan jembatan beton perintis Garuda dilaksanakan oleh personel Babinsa Koramil 40805 Mana, Kodim 0408 Bengkulu Selatan, bersama pemerintah desa dan masyarakat melalui semangat gotong royong. Selama proses pembangunan, prajurit TNI dan warga bahu-membahu menyelesaikan berbagai tahap pekerjaan,
mulai dari pengangkutan material, pemasangan konstruksi hingga tahap penyelesaian jembatan. Keberadaan jembatan kini menjadi akses penghubung yang sangat vital bagi masyarakat desa Gindosuli untuk mendukung mobilitas sehari-hari, distribusi hasil pertanian, serta memudahkan akses anak-anak menuju sekolah. Dengan akses yang lebih aman dan nyaman, aktivitas perekonomian, sosial maupun pelayanan masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih lancar dan efektif. Pembangunan jembatan beton perintis Garuda merupakan bagian dari program inisiasi Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan guna memperkuat konektivitas antar wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rampungnya jembatan beton perintis Garuda menjadi bukti nyata sinergi antara TNI, pemerintah desa dan masyarakat dalam menghadirkan pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi warga. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan Tentara Nasional Indonesia telah membangun jembatan kami di Desa Gindosuli. Dengan dibangunnya, masyarakat kami aksesnya lebih cepat, terutama mengangkut kelapa sawit. Dengan kedepannya nanti, semoga dengan dibangun jembatan nanti, masyarakat kami lebih sukses lagi. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi dari mancanegara, salah satunya kelaparan melanda Uganda, 16 orang meninggal dunia, akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Di mana pemirsa, serangan udara Israel menghantam sebuah pos pemeriksaan di kamp pengungsi Jabalia, Gaza Utara. Serangan ini menyebabkan 7 orang meninggal dunia dan memicu kembali ketegangan di tengah konflik yang masih berlangsung. Rekaman memperlihatkan ambulans membawa jenazah dan korban luka ke rumah sakit Al-Shifa di kota Gaza. Warga yang berduka berkumpul di sekitar jenazah yang dibungkus selimut dan kantung jenazah. Sementara prosesi pemakaman salah satu korban berlangsung di tengah suasana haru. Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Nasional Gaza menyatakan 6 anggota kepolisian Palestina, termasuk seorang perwira, serta 1 warga sipil perempuan gugur dalam serangan tersebut. Pihaknya menyebut Israel menembakkan 4 rudal ke pos pemeriksaan pada Selasa pagi. Salah satu petugas ambulan menyatakan serangan di kawasan Al-Fallujah menyebabkan banyak warga sipil menjadi korban. Sementara itu, keluarga korban menuduh Israel menargetkan warga yang sedang menjalankan tugas menjaga keamanan. أشار أنه في استهداف منطقة الفلوجة منطقة مدرسة شادي أبو غزال في منطقة الخان تاع الفواكه والخضر في السوق. تم استهداف المواطنين وهناك عدد كبير من الإصابات والشهداء. تم وصولنا لأول ناس للمكان وتم إحضار عدد من الإصابات وإحضار شهيدين معنا في مستشفى الشفاء. وهناك عدد آخر من الإصابات والشهداء باقين في المكان. توجهت سيارات الإسعاف في المؤسسات الأخرى ومؤسسات الصحة للمكان. كانوا قاعدين في المكان متواجدين كلهم عند اليمن السعيد. يعني أجتهم لهواء الغاشم، تسمنا بالله وأنت نعم الوكيل فيهم، مش عقدهم. 7 استشهدوا هو وزملائه واللي مرق الطريق استشهد، كلهم استشهدوا. Di sisi lain, militer Israel mengkonfirmasi melancarkan serangan di kawasan Jabalia. Israel mengklaim serangan tersebut menewaskan Mohammed Salem, yang disebut sebagai kepala keamanan militer Batalion Hamas Jabalia Tengah, serta sejumlah anggota Hamas lain yang dituduh merencanakan serangan terhadap Israel. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, konflik yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan lebih dari 73.000 warga Palestina meninggal dan lebih dari 173.000 lainnya terluka. Di redaksi Sinpo TV melaporkan. Kendaraan militer Israel terlihat kembali bergerak di wilayah Lebanon Selatan pada Selasa siang. Aktivitas ini terjadi di tengah berlangsungnya putaran ke-6 perundingan antara Lebanon dan Israel di Roma, Italia.
Konvoi kendaraan militer Israel terlihat melintas di dekat desa Zautar al-Sarkiyah, distrik Nabi Teh, Lebanon Selatan. Kepulan asap juga terlihat membumbung dari sejumlah titik di kawasan tersebut. Menurut Kantor Berita Nasional Lebanon atau NNA, pasukan Israel membakar sejumlah rumah di desa Zautar al-Sarkiyah pada Selasa dini hari. NNA juga melaporkan adanya pergerakan pasukan Israel di kawasan Zautar al-Garbiyah dan Zautar al-Sarkiyah yang disertai tembakan senapan mesin. Sebelumnya, pihak Israel menyatakan akan terus melakukan operasi di Lebanon Selatan untuk menghilangkan ancaman terhadap pasukan dan warga sipil Israel. Perkembangan ini terjadi saat putaran ke-6 perundingan antara Lebanon dan Israel sedang berlangsung di kota Roma, Italia. Berdasarkan data terbaru otoritas Lebanon, operasi militer Israel sejak 2 Maret telah menyebabkan lebih dari 4.300 orang tewas dan lebih dari 12.000 orang lainnya terluka. Meski kedua negara telah menandatangani kerangka kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat pada 26 Juni lalu, kondisi keamanan di Lebanon Selatan masih tegang. Dalam kesepakatan tersebut, tentara Lebanon akan secara bertahap mengambil alih pengendalian wilayah setelah penarikan pasukan Israel. Namun Hezbollah menolak kesepakatan itu dan menyatakan upaya pelucutan senjata secara paksa dapat memicu konflik sipil serta menegaskan akan terus melanjutkan operasinya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Media pemerintah Iran menayangkan rekaman puing-puing drone yang diklaim berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara di atas kota Bandar Abbas pada Selasa dini hari. Insiden ini terjadi di tengah memanasnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Rekaman yang ditayangkan televisi pemerintahan Iran memperlihatkan pecahan drone yang disebut berhasil dihancurkan oleh sistem pertahanan udara di atas Bandara Abbas. Hingga kini tanggal pasti rekaman, lokasi rinci, dan asal-usul drone tersebut belum dapat dikonfirmasi secara independen. Militer Iran dalam pernyataan mengatakan bahwa sistem pertahanan udara mendeteksi sebuah drone yang disebut sebagai drone musuh pada saat fajar. Drone tersebut diklaim berhasil ditembak dan dihancurkan sebelum mencapai sasarannya. Di sisi lain, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan pasukannya telah melancarkan serangan terhadap sejumlah target militer di Iran. Target tersebut meliputi Basra, Chandbahar, Jas, Konarak, Abu Musa, dan Bandar Abbas. Menurut CENTCOM, operasi berlangsung selama 5 jam dengan tujuan melemahkan kemampuan Iran menyerang kapal dagang. Insiden ini menandai malam ketiga berturut-turut serangan militer Amerika Serikat terhadap target di Iran dan wilayah Teluk. Situasi memperburuk ketegangan yang sudah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana pungutan keamanan sebesar 20% di Selat Hormuz dan mengusulkan skema kerjasama perdagangan dan investasi dengan negara-negara Teluk. Washington juga menyatakan akan memberlakukan kembali blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran yang mendorong harga minyak dunia naik level tertinggi dalam 4 minggu. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran menegaskan Selat Hormuz merupakan wilayah mereka dan menolak segala bentuk campur tangan asing. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi juga menyindir usulan tarif dari Presiden Trump dengan menyatakan bahwa angka 20% terlalu tinggi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aktivitas kereta barang di Provinsi Golestan, Iran dilaporkan kembali normal setelah jembatan rel Aktakekan yang sebelumnya dikabarkan terkena serangan rudal kembali dapat dilalui. Rekaman televisi CNN memperlihatkan sebuah kereta barang melintasi jembatan rel di Akala. Beberapa hari terakhir, struktur tersebut dilaporkan terkena serangan rudal jelajah. Kantor berita Fars menyebut jembatan Aktakekan terkena serangan pada Kamis lalu, namun berhasil dibuka kembali kurang dari 24 jam setelah kejadian. Meski demikian, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM tidak memberikan konfirmasi bahwa jalur kereta tersebut menjadi sasaran serangan. Sebelumnya, CENTCOM menyatakan telah menargetkan puluhan fasilitas militer Iran, termasuk sistem pertahanan udara, gudang rudal dan drone, serta infrastruktur logistik di sepanjang pesisir Iran. Di tengah memanasnya kembali konflik, Amerika Serikat juga mengumumkan pemberlakuan kembali blokade terhadap pelabuhan Iran, yang memicu meningkatnya ketegangan di kawasan Selat Hormuz. Di redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth mengumumkan berakhirnya misi anti-ISIS Amerika Serikat di Irak pada Selasa waktu setempat.
Pengumuman ini disampaikan saat menyambut Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi dalam kunjungan resmi pertamanya ke luar negeri sejak menjabat pada Mei lalu. Rekaman memperlihatkan kedatangan Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi di Pentagon sebelum menggelar pertemuan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth. Tayangan juga menampilkan arsip kehadiran pasukan Amerika Serikat selama menjalankan misi militer di Irak. Dalam pernyataannya, Hegseth menegaskan operasi Inherent Resolve akan mengakhiri misi kontra ISIS di Irak sesuai jadwal yang sebelumnya telah disepakati bersama oleh Washington dan Baghdad. Operasi Inherent Resolve diluncurkan pada tahun 2014 setelah kelompok ISIS menguasai wilayah luas di Irak dan Suriah. Meski kelompok tersebut telah kehilangan kendali atas wilayah kekhalifahannya, pasukan koalisi internasional tetap berada di Irak dalam peran sebagai penasihat keamanan. Berdasarkan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Irak, misi tersebut akan resmi berakhir pada 30 September mendatang. Meski demikian, kerjasama keamanan antara kedua negara akan tetap dilanjutkan melalui kemitraan bilateral. Dalam pertemuan tersebut, Hegseth menegaskan Irak merupakan negara berdaulat yang tidak berada di bawah pengaruh ISIS, Al-Qaeda maupun Iran. Ia juga menyampaikan harapan agar hubungan kedua negara dapat terus berkembang berdasarkan kepentingan bersama. Pertemuan di Pentagon berlangsung setelah Al-Zaidi bertemu dengan Presiden Donald Trump di Gedung Putih. Keduanya membahas berbagai isu hubungan bilateral, termasuk upaya pemerintah Irak menekan pengaruh kelompok-kelompok yang didukung Iran di dalam negeri. Ali Al-Zaidi tiba di Amerika Serikat pada Senin dalam kunjungan luar negeri pertamanya sejak menjabat Perdana Menteri Irak pada Mei lalu. Ia muncul sebagai kandidat terpilih setelah berbulan-bulan kebuntuan politik pasca pemilu parlemen Irak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sejumlah mural baru bermuatan pesan anti Amerika Serikat dan Israel muncul di lapangan Palestina, Teheran pada Selasa. Karya seni ini hadir di tengah memanasnya kembali konflik militer antara Iran dan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Salah satu mural berukuran besar menutupi fasad sebuah gedung dengan menampilkan ilustrasi Gedung Putih yang dilalap api. Di bagian depannya terlihat peti mati berbalut bendera Amerika Serikat yang menampilkan foto Presiden Donald Trump dan sejumlah pejabat lainnya. Di samping ilustrasi tersebut, terpasang sebuah slogan berbunyi darah dibalas darah, mata dibalas mata. Sementara layar digital di kawasan itu menampilkan pesan-pesan lain, termasuk menuju puncak tanpa berhenti, serta kutipan yang dikaitkan dengan Imam Hussein. Lapangan Palestina di Teheran selama ini dikenal sebagai lokasi pemasangan mural dan instalasi politik yang menyoroti isu-isu terkait Amerika Serikat dan Israel. Tampilan mural di kawasan tersebut kerap berubah mengikuti perkembangan situasi politik dan keamanan di Timur Tengah. Pemasangan mural terbaru ini berlangsung saat Amerika Serikat terus melancarkan serangan udara terhadap sejumlah target di Iran. Di saat yang sama, Teheran melakukan serangan balasan yang menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan. Di tengah meningkatnya ketegangan, militer Amerika Serikat juga mengumumkan rencana pemberlakuan kembali blokade terhadap lalu lintas maritim menuju dan dari pelabuhan Iran. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran menolak langkah tersebut dan menegaskan bahwa jalur perairan itu merupakan wilayah mereka. Sebelumnya pada 17 Juni, Iran dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman yang mencakup kesepakatan gencatan senjata dan dimulainya putaran pertama perundingan di Swiss. Namun setelah itu kedua pihak saling menuduh melanggar ketentuan dalam kesepakatan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menuduh Ukraina berupaya mengganggu distribusi pangan Rusia ke negara-negara Afrika melalui serangan di Laut Azov dan Laut Hitam. Meski demikian, Lavrov menegaskan Rusia akan tetap memenuhi komitmen pengiriman pangan kepada negara-negara Afrika. Dalam konferensi pers usai bertemu dengan Menteri Luar Negeri Chan, Abulafay Yasmir Davol Lavrov menyebut tindakan Ukraina bukan lagi sekedar pembajakan, melainkan bentuk terorisme yang bertujuan merugikan dan mengintimidasi Rusia.
Lavrov menuduh Ukraina juga bekerja sama dengan kelompok ekstrim di Afrika untuk melemahkan pengaruh Moskow di kawasan tersebut. Namun ia menegaskan Rusia akan tetap menyalurkan pasokan pangan kepada negara-negara Afrika, baik melalui kontrak dagang maupun bantuan kemanusiaan. Москва прежде всего работает над тем, как подчеркнул вот снова вчера и в других ситуациях президент работает над тем, чтобы все это прекратить. И это, понимаете, это уже даже не пиратство, чем занимается украинский режим. Пираты хотя бы они грабят и себе забирают. А здесь ни себе, ни людям просто вот нанести ущерб, запугать чистой воды терроризм, который проявляется не только в Азовском море, и в Черном море, кстати сказать, и на африканском континенте. Везде, где украинцы видят возможность нанести ущерб, как они считают, Российской Федерации, они будут блокироваться с кем угодно. И с африканскими экстремистами, которые пытаются свергать народные легитимные режимы в Африке, да и с любыми другими отбросами общества. Lavrov juga menyatakan infrastruktur pipa gas Blue Stream menuju Turki berulang kali menjadi sasaran serangan. Rusia pun mendesak Turki memberikan tanggapan tegas terhadap insiden tersebut. Selain itu, Lavrov menegaskan Rusia terus memberikan dukungan keamanan kepada sejumlah negara Afrika, termasuk Mali dan Niger melalui Afrika Corps untuk membantu menanggulangi ancaman terorisme di kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana gelombang panas yang melanda Prancis memperburuk penderitaan ratusan pengungsi yang tinggal di kamp darurat di Paris. Di tengah suhu yang terus meningkat, mereka berjuang mencari air, tempat berteduh, dan harapan untuk memulai hidup baru. Di saat sebagian warga Prancis mencari kenyamanan dari terik matahari, ratusan pengungsi justru bertahan di atas aspal panas di bawah jalur metro layang Paris. Tenda-tenda darurat yang menjadi satu-satunya tempat berlindung dari suhu yang terus meningkat. Salah satu pengungsi asal Guinea mengaku datang ke Prancis dengan harapan mendapat pekerjaan dan kehidupan yang lebih layak. Namun ia mengaku harus tinggal di jalanan dan menghadapi proses administrasi yang sulit serta perlakuan yang menurutnya merendahkan martabat. Laporan pada bulan Juni menyebutkan sekitar 850 pengungsi tinggal di kamp tersebut. Sebagian besar berasal dari Afghanistan, Eritrea, dan Sudan Selatan. Organisasi Dokter Dunia menyatakan 60% di antara mereka merupakan pencari suaka. 20% berstatus pengungsi dan sisanya tidak memiliki dokumen resmi. Kondisi mereka semakin berat saat gelombang panas melanda Prancis. Suhu di Paris mencapai 36,7 derajat Celcius pada akhir pekan, memaksa para pengungsi mencari tempat teduh dan sumber air untuk bertahan. Organisasi kemanusiaan terus menyalurkan makanan, air minum, dan pakaian. Namun para pengungsi mengaku bantuan yang datang masih belum mencukupi kebutuhan mereka. Relawan setempat juga menilai banyak pengungsi membutuhkan tempat tinggal, akses layanan kesehatan, serta pendampingan agar dapat memulai kehidupan baru di Perancis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 9 anggota dari satu keluarga termasuk seorang bayi berusia 2 bulan tewas dalam serangan kelompok bersenjata di wilayah Riom, negara bagian Plateau, Nigeria. Insiden ini memicu tuntutan warga agar pemerintah segera memperketat pengamanan di daerah tersebut. Rekaman video menunjukkan suasana duka di komunitas Kum dan Werenkem saat keluarga serta warga berkumpul untuk mengenang para korban. Menurut tokoh pemuda setempat, Tenghuda Liop Ezekiel, satu orang lainnya mengalami luka dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Warga menyatakan para pelaku melancarkan serangan selama lebih dari 1 jam sebelum aparat keamanan tiba di lokasi. Akibatnya, banyak penduduk terpaksa melarikan diri ke hutan untuk menyelamatkan diri. This incident when this gunshot started around after 11, before the STF come here, it was almost after 2 hours later. Ketua Komite Pengembangan Komunitas Kum, Kolong Dunpoye, juga mendesak pemerintah meningkatkan keamanan. Menurutnya, meski wilayah mereka belum pernah mengalami serangan serupa, ancaman di daerah sekitar telah meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Negara bagian Plateau selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah yang kerap dilanda kekerasan
antara kelompok petani dan peternak. Serangan berulang dalam beberapa tahun terakhir telah menelan ratusan korban jiwa meski operasi keamanan terus digelar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kecelakaan maut terjadi di kota Santiago, Chili pada Selasa dini hari. Sebuah mobil pick-up menabrak bus transportasi umum hingga memicu kebakaran hebat. Insiden ini pemirsa menyebabkan 7 orang tewas dan sejumlah bangunan di sekitar lokasi ikut terdampak. Rekaman di lokasi kejadian memperlihatkan mobil pick-up dan bus transportasi umum dalam kondisi hangus terbakar. Sejumlah pertokoan dan bangunan komersial di sekitar titik tabrakan juga mengalami kerusakan akibat kebakaran yang terjadi setelah benturan. Tim pemadam kebakaran, petugas medis, dan kepolisian diterjunkan ke lokasi untuk menangani insiden tersebut. Proses evakuasi dan pengamanan kawasan berlangsung selama beberapa jam. Menurut pihak berwenang, sebelum kecelakaan terjadi, petugas polisi berupaya memeriksa kelompok orang di dalam mobil pick-up yang diduga sedang mengonsumsi minuman beralkohol di ruang publik. Namun pengemudi kendaraan mengabaikan perintah petugas dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Saat melintasi persimpangan jalan Franklin dan Santa Rosa, mobil pick-up tersebut dilaporkan menerobos lampu merah dan langsung menabrak bus transportasi umum yang tengah melintas. Pejabat Keamanan Publik Wilayah Metropolitan Juan Andres Barrientos menyatakan benturan keras memicu percikan api yang menyulut bahan bakar kendaraan. Akibatnya terjadi ledakan dan kebakaran besar yang merembet ke sebuah apotek di dekat lokasi kejadian. Suceso en el lugar efectivamente corroborado que esta persona hace caso omiso a la señal pare del semáforo en la intersección de Franklin con Santa Rosa, impacta y colisiona a un bus de la locomoción de red y producto de esto el desplazamiento se produce una chispa que genera la inflamación de la benzina y por proyección y la energía explota en el lugar y impacta a un local comercial de una farmacia donde termina incendiado esto y existen en este momento un catastro de 7 personas, de las cuales 5 de ellas son mujeres y dos hombres. Otoritas setempat menyatakan 7 orang meninggal dunia dalam insiden tersebut. Korban terdiri dari 5 perempuan dan 2 laki-laki yang seluruhnya merupakan warga negara Venezuela. Sementara itu pengemudi bus berhasil diselamatkan oleh tim darurat meski mengalami luka pada bagian wajah. Pihak berwenang menyatakan kondisi stabil dan tidak dalam bahaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kota Shenyang di Provinsi Liaoning, Tiongkok Timur Laut dilanda banjir besar akibat hujan deras yang dibawa topan Bavi. Ratusan ribu warga terpaksa dievakuasi, sementara pemerintah mengaktifkan status darurat banjir di seluruh wilayah terdampak. Rekaman drone memperlihatkan jalan-jalan kota Shenyang tergenang air. Puluhan kendaraan terlihat terendam dan ditinggalkan pemiliknya, sementara sejumlah kawasan permukiman dan pusat usaha turut terdampak banjir. Otoritas setempat melaporkan hingga Selasa pagi, lebih dari 365.000 warga telah dievakuasi di seluruh provinsi Liaoning. Curah hujan tinggi yang berlangsung sejak Minggu malam menyebabkan peningkatan debit sungai dan memperbesar resiko banjir di berbagai kota. Sejumlah wilayah yang terdampak antara lain Shenyang, Anshan, Fushun, Liaoning, dan Tieling. Menurut Markas Pengendalian Banjir dan Penanggulangan Kekeringan Provinsi Liaoning, setidaknya 14 sungai telah melampaui batas siaga banjir. Sungai Hunhe, Qinghe, dan Puhe menjadi beberapa di antara aliran sungai yang debit airnya meningkat tajam hingga melewati ambang peringatan. Pemerintah provinsi mengaktifkan respon darurat banjir di seluruh 14 kota dan kawasan demonstrasi Shenfu. Kota Shenyang dan Fushun yang menjadi daerah paling terdampak menaikkan status darurat ke level tertinggi. Di Provinsi Jilin yang berbatasan dengan Liaoning, pemerintah setempat juga menghentikan kegiatan sekolah, transportasi umum, operasional bisnis, dan aktivitas industri di sejumlah wilayah menyusul meluapnya sungai akibat curah hujan yang sangat tinggi. Topan Bavi yang merupakan badai topan ke-9 di Tiongkok tahun ini sebelumnya mendarat 2 kali di pesisir Provinsi Zhejiang sebelum bergerak ke daratan dan membawa hujan lebat ke wilayah utara negara tersebut. Pusat Meteorologi Nasional Tiongkok kembali mengeluarkan peringatan oranye pada Selasa dan memperingatkan potensi hujan lebat serta banjir susulan di sejumlah wilayah dalam beberapa hari ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, kekeringan berkepanjangan memicu krisis pangan di wilayah Karamoja, Uganda. Gagal panen dan kelangkaan makanan dilaporkan telah menyebabkan sedikitnya 16 orang meninggal dunia. Rekaman memperlihatkan suasana duka saat warga memakamkan salah satu korban kelaparan di sebuah makam berlapis batu. Lahan pertanian dan tanaman yang mengering menjadi gambaran nyata parahnya krisis yang melanda kawasan tersebut. Sejumlah warga mengaku sudah berbulan-bulan tidak mendapat hujan, sehingga seluruh tanaman gagal panen dan sumber penghasilan mereka hilang. Seorang warga bahkan mengaku kehilangan anaknya akibat kelaparan dan kini hanya bisa menunggu nasib serupa. Otoritas Penanggulangan Bencana Karamoja menyatakan kekeringan mulai terjadi sejak bulan Mei. Bencana ini telah mempengaruhi lebih dari 4.000 kepala keluarga dan merusak lebih dari 4.000 hektar lahan pertanian di salah satu wilayah. Hingga saat ini sebanyak 16 orang dilaporkan meninggal dunia akibat krisis pangan ini. Pemerintah Uganda menyatakan bantuan pangan darurat telah didistribusikan ke daerah-daerah yang paling terdampak. Sementara pasokan bantuan tambahan sedang dipersiapkan seiring memburuknya kondisi. Menurut penilaian terbaru Integrated Food Security Base Classification atau IPC, hampir 473.000 penduduk Uganda saat ini menghadapi krisis ketahanan pangan akut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Hamparan bunga lupin berwarna ungu, merah muda, dan putih mengubah padang rumput Gulmarg di Kashmir menjadi lautan warna yang memukau. Keindahan musim mekar yang hanya berlangsung singkat ini menarik minat wisatawan dan fotografer dari berbagai penjuru dunia. Rekaman video memperlihatkan padang rumput Gulmarg dipenuhi hamparan bunga lupin yang mekar lebat. Para pengunjung tampak berjalan di antara bunga-bunga tersebut sambil mengabadikan momen melalui foto dan video. Sejumlah wisatawan mengaku datang ke Gulmarg setelah melihat keindahan bunga lupin melalui rekomendasi teman dan media sosial. Mereka menilai pemandangan alam yang dipadukan dengan cuaca sejuk menjadikan kawasan ini layak disebut sebagai surga di bumi. Viralnya foto-foto hamparan lupin di media sosial membuat Gulmarg semakin ramai didatangi wisatawan, keluarga, dan para pecinta fotografi. Banyak pengunjung memanfaatkan kesempatan ini untuk mengabadikan keindahan musim mekar yang hanya berlangsung beberapa pekan setiap tahun. This is my fourth visit to Kashmir in last 10 years, and this time especially I have come only for lupin class. That is something which is seasonal, which is wild, which is completely nature. You can't grow it as separate, but then and it stays only for I believe 1.5-2 months. You will not find these lupins anywhere else in India, is what I believe. So lupin makes the valley completely purple, pink, white. It's a mix of beautiful shades, and I believe it's splendid. Gulmarg yang secara harfiah berarti padang bunga, berada di distrik Baramulla, wilayah Jammu dan Kashmir. Kawasan ini terkenal sebagai destinasi ski saat musim dingin, namun berubah menjadi hamparan bunga berwarna-warni pada musim panas. Musim mekar bunga lupin biasanya berlangsung dari pertengahan Juni hingga akhir Juli. Selama periode tersebut, lereng-lereng hijau di bawah pegunungan Kashmir berubah menjadi landscape penuh warna yang menjadi daya tarik wisata alam di kawasan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, keindahan Gua Silver Cave di wilayah Guangxi, Cina kini tampil semakin memukau berkat pertunjukan proyeksi cahaya dan suara bertema budaya tradisional Cina. Perpaduan teknologi modern dan keajaiban alam ini menjadikan Gua Kars raksasa tersebut sebagai destinasi wisata yang semakin menarik. Seperti inilah proyeksi 3 dimensi berwarna-warni yang menyelimuti ruang-ruang gua yang luas. Stalaktit, pilar batu, dan dinding batu kapur tersorot animasi yang terinspirasi dari seni serta cerita rakyat tradisional Cina. Pengelola wisata memanfaatkan teknologi 3D mapping, pencahayaan dinamis, dan efek suara untuk menghadirkan pengalaman imersif tanpa menghilangkan keindahan alami formasi batu yang menjadi daya tarik utama gua. Para wisatawan mengaku terkesan dengan skala gua dan keunikan bentuk batu yang beragam. Menurut mereka, perpaduan antara keindahan geologi dan pertunjukan cahaya membuat suasana gua terasa lebih hidup dan memikat. Sebagian pengunjung juga mengungkapkan kekaguman bahwa formasi batu raksasa tersebut terbentuk secara alami hanya dari proses tetesan air mineral selama jutaan tahun.
Setiap sudut gua dinilai menyajikan pemandangan yang spektakuler. 我感觉还是蛮震撼的，在这么大的岩洞我还是第一次见。然后这里的岩石呢，形态各异，然后我觉得文化氛围做得非常的感觉非常的漂亮，然后非常的奇特。就这玩意儿，几亿年前就直接滴出来这么多东西，我都不知道咋滴的。然后外加这些地方都特别美，什么这个地方。 我都想不到这个东西一滴一滴能滴出来这么高的建筑。我之前也是来过类似的，就是说感觉就是每次你就可以看到大自然的那些造化吧，就是说它可以创造出很多这些很美丽的东西。然后呢，再加上这光影的装饰的话，就是更加生动了。就是说你可以看出大自然对大自然的创造力。 Silver Cave merupakan salah satu objek wisata karst paling terkenal di kawasan Guilin, Guangxi. Batu kapur di gua ini diperkirakan berusia ratusan juta tahun dengan stalaktit, pilar batu, dan formasi menyerupai tirai yang terbentuk secara perlahan oleh aliran air yang kaya akan mineral. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.